Mari kita berdoa dulu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma afini bi badani. Allahumma afini bisam'i. Allahumma afini bi basari. Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, sehatkanlah hati kami. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa min nafsin la tusbat wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma al-qaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para kesepuhan, Pak Marsidi, Bapak Haji Sunar, Bapak Haji Rohaji, Bapak Ohen, ya, Bapak Sumaryono, mohon izin semuanya tidak disebutkan satu persatu namanya, baik dari lingkungan RT 3, RT 2, RT 4, baik Bapak ataupun Ibunya. Yang saya hormati para anak-anak remaja. Alhamdulillah di sini ada pemuda dari RT 2 ya Naya. Dari RT 2, dari RT 4 juga ada. Dan tadi dapat informasi Bapak Ustadz RW tadinya mau hadir,
Tapi tadi jam 2 katanya istrinya sakit ya Pak Ustadz Ali ya. Jadi beliau tidak jadi ke sini karena mau bawa istrinya ke rumah sakit. Salam buat seluruh jamaah dan kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya istrinya diganti dengan kesembuhan. Ya. Juga tidak lupa untuk seluruh jamaah di sini ada dari jamaah Biner yang insya Allah istiqomah terus. Ayani bahkan kemarin beliau lihat ngasih info ke saya bahwa tahun ini alhamdulillah ibu mertuanya mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah suci. Sekarang sudah di mana posisinya? Di Safa dan Marwah. Oh sudah di Mekah berarti ya, alhamdulillah. Ibu aja, bapaknya udah enggak ada. Ya. Mohon doanya untuk orang tua dari Bapak Yani, ibu mertuanya yang hari ini sudah berada di kota Mekah. Umumnya untuk seluruh jamaah barangkali ada keluarga, ada orang tua pada saat ini Allah panggil untuk menjadi tamu Allah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kemudian mampu melaksanakan ibadah haji baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan keluarga dengan membawa predikat haji yang mabrur. Al-hajj yang mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Karena haji yang mabrur itu balasannya tidak ada lagi kecuali surga. Begitu. Kan ada nyanyiannya ya. Nyanyian haji itu gimana Ustaz Ali? Haji barang haji ada yang haji ada ya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita memasuki tanggal 25. Berarti bulan Islam kita sekarang sudah berada di tanggal 27. Hari Kamis tanggal 29 itu sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan Ibu sama Bapak Ustadz Patoni, punten ini menguatkan kembali karena waktu kita sangat mendesak untuk Bapak Ibu khususnya yang di wilayah RT 03 yang akan melaksanakan kurban. Saya mohon dengan hormat minimal untuk mendaftarkan namanya dulu kepada Bapak Ustadz Patoni. Karena kan ada Bapak Ustadz Ali, Bapak Ustadz Patoni. Kalau Bapak Ustadz Ali, saya diminta kemarin untuk memegang uang untuk pembuatan tenda. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk pembuatan tenda di depan, karena selama ada kegiatan hari besar itu kan biasanya suka minta awi ke Om Cahyo ya, bambu, kemudian ke Om siapa itu? Satu lagi yang suka bengkel motor teh, Om Sabto ya. Kadang kalau mintanya satu ternyata nebangnya ada 15 gitu kan. Udah ditebang dibuang ya. Jadi hanya karena banyak masukan dari seluruh jamaah, alhamdulillah. Makanya kita coba untuk niat membuatkan tenda di depan, dan kemarin memang sudah diukur-ukur dulu oleh Om Cahyo, mangga dipayun. Nah gitu. Sudah diukur-ukur sama Pak Tarian. Jadi estimasi biaya itu sekitar 12 juta itu adalah untuk biaya pembelian tendanya saja. Jadi belum ongkos tukangnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah terkumpul sampai 5 juta. Jadi Bapak Ibu mangga barangkali kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk pembuatan tenda, dan memang ini setiap kegiatan Idul Kurban itu daripada Indra, dari Om Cahyo sering bilang, coba kalau misalnya ada tenda minimal katanya di depan masjid ada tenda, kemudian ketika kita mau bangun untuk membuat tenda buat kurban juga tidak usah repot-repot, dan mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasikan. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada uang 100, 200 ya mau dikumpulkan ke siapa, kami sudah minta izin dan menunjuk kepada Bapak Ustadz Ali untuk memegang uang tersebut. Nah kalau untuk uang kurban dengan nama kurban mangga kepada Bapak Ustadz Patoni ya. Kenapa saya minta daftar namanya lebih awal? Karena Bapak nanti mau dicatatkan namanya. Misalnya Bapak Ali, nanti kan ditulis tuh namanya, ditulis dulu karena yang spidol dulu kan permanen ya, harus digosok dulu gitu kan. Jadi supaya memudahkan dan supaya lebih
rapih lagi dalam pelaksanaannya. Jadi mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini, minimal untuk mendaftarkan nama terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz Fatoni. Untuk biaya operasionalnya tetap tidak berubah, 100.000 per ekor. Ada yang sapi belum dengar ya? Belum ya? Tak gitu. Ada berapa orang yang kurang? Siapa yang mau dinir? Oh gitu. Oke, sampaikan aja nggak apa-apa. Ya, mohon izin karena kadang anak-anaknya suka begini, Bapak. Kalau nggak ada sapi tega seru katanya ya, gitu. Jadi ada 7 orang kan sapi, berarti sudah ada 4 orang, kurang 3 orang lagi. Katanya ini dari Bapak Sigit, berarti kan dengan Bapak Ustadz Adi. Jadi kepada Bapak Ibu per orangnya berapa? Pada Pomo berapa orangnya? Oh nggak tahu, ya udah paling antara 3 juta sekian lah ya, gitu. Jadi ibu bapak punten, ini ada 3 orang lagi. Silakan kalau misalnya nanti ada yang minat untuk berhubungan dengan Bapak Ustadz Adi. Jadi 3 orang lagi untuk 1 ekor sapi ya. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang minat untuk melaksanakan kurban, ingin sapi, maka silahkan berhubungan dengan Bapak Ustadz Ali Saron ya. Jadi saya menyampaikan ini. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu juga Om Cahyo mohon dibantu untuk hari Minggu nanti kita akan melaksanakan kegiatan korpe ya kayak gitu. Jadi hari Minggu tidak ketemu lagi Minggu Bu. Minggu besok itu udah tanggal 1 bulan Juni. Berarti udah tanggal 4 bulan Zulhijjah. Nah, Minggu, Senin, Selasa, Jumat kita sudah Idul Adha. Jadi tidak ketemu lagi Minggu. Mohon izin nanti kepada anak-anak muda, kepada warga RT 03 saya mohon dengan hormat untuk hadir di lapangan untuk melaksanakan kegiatan korban. Itu saja barangkali Ibu, ini menguatkan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Fatoni bahwa alhamdulillah untuk pembuatan tenda sudah terkumpul biaya sampai hari ini 5 juta rupiah. Dan setiap kali Bapak Ibu memberikan ke kami umumkan bukan tujuan ria, tetapi satu untuk memberikan motivasi kepada yang lain untuk ikut berpartisipasi. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menginjak materi, kalau kita bicara bulan, Bapak Ibu, saya pernah mendengar dan membaca di media sosial itu ada 4 negara hebat di dunia ini yang memikirkan tentang bulan. Bulan nih Bapak Ustadz Ali ya. Jadi ada 4 negara hebat di dunia ini yang memikirkan tentang bulan. Pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu berpikir bagaimana caranya supaya bisa menginjakan kaki di bulan. Neil Armstrong, betul nggak? Tadi itu baru lawe keres jadi kayak gambar. Nah, ini ada yang dicari gambarnya tadi ya, tadi itu. Jadi Neil Armstrong itu adalah orang pertama yang menginjakan kakinya di bulan, betul nggak? Nah gitu, kalau salah dikoreksi ya. Amerika Serikat pusat. Jadi ulangi, yang pertama Bapak Ibu, ada negara yang memikirkan tentang bulan itu Amerika. Bagaimana caranya supaya bisa menginjakan kaki di bulan. Yang kedua, Rusia. Ini lebih gila lagi Bapak Ustadz Ali. Kalau Rusia itu bagaimana caranya supaya bisa tinggal dan menjadi warga di bulan. Kita makan boro-boro masih di negara Sariken ya. Jadi Rusia ini mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa tinggal dan menetap menjadi warga di bulan. Yang ketiga India. Kalau India ini kan saling main film. Jadi yang ada dalam pikirannya itu bagaimana caranya supaya bisa main film di bulan. Dulu tahun 2000 itu saya ingat dengan India itu ada lagu Kucu Kucu Kutahe. Ya. Apa itu bahasa Indonesianya itu ya? Cinta? Oh gitu, Kucu Kucu Kutahe. Kan ingat ya Pak, tahun 2001 yang satu di belakang pintu, yang satu di belakang pintu lagi. Kucu Kucu Kutahe kan gitu ya. Oke, ulangi Ibu, coba dari awal lagi. Satu negara apa tadi? Amerika. Amerika. Berpikirnya apa? Gimana caranya supaya bisa menginjakkan kaki di bulan. Yang kedua, Rusia. Bagaimana caranya supaya tinggal dan menetap menjadi warga di bulan. Yang ketiga, India. Bagaimana caranya supaya bisa main film di bulan. Dan yang keempat, Indonesia. Indonesia memang suka agak nyeleneh ini, ya. Apa yang ada dalam pikiran Indonesia? Mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Indonesia ya. Jadi ternyata Indonesia mah pikirannya itu real.
Yang lain mah naik bulan, tinggal di bulan gitu ya, bisa menginjakan kaki di bulan. Tapi kalau orang Indonesia itu berpikir bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Sudah benar gitu ya. Jangan ngantuk ya. Kita lanjut Ibu. Nah, sudah bisa ke matahari. siap, matahari udah ada juga ya. Dari mana Pak? Orang Indonesia udah banyak yang Dari Indonesia. Oh iya betul, matahari ya betul, belanja ya. Gitu, oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu, saya akan coba menyampaikan ada beberapa sunnah Nabi yang setiap harinya harus kita ikutin. Karena mau izin, kita ini kan kalau ngaji itu kalau sudah dengar pahala, sudah dengar siksaan, agak-agak semangat kita ini. Ya. Seperti halnya kemarin waktu bulan Ramadan selesai ada sawar. Orang yang melakukan ibadah puasa sawar, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah puasa selama 1 tahun. Sawal semua, kodok ditinggalin kan gitu. Kenapa sampai rebutan? Karena tertarik dengan pahalanya. Gaji belum apa, kerja belum apa-apa, udah ditanya gaji kan gitu ya. Itulah bangsa kita. Kita lihat Ibu, punten. Ada 7 sunnah Nabi yang setiap hari harus kita lakukan. Pertama, sholat tahajud. Awas punten. Tahajud ini walaupun nilainya sunnah, tetapi ini sangat luar biasa. Saya bacakan Ibu. Sholat tahajud, karena kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalah asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Saya dengar ceramah Ustaz Aibul Jali almarhum begini Ibu. Kalau orang kampung sholat tahajud 8 rakaat itu hebat. Tapi orang kota sekarang ini dilihat dari rajinnya, sholat tahajud 12 rakaat itu dianggap biasa. Ya kan kalau dulu mah orang-orang kampung itu ahli ibadah. Sekarang mah kebalik Ibu. Punten, kenapa saya bicara gini? Karena saya orang kampung. Kalau lihat ke kampung itu sholat subuh aja, Pade, ramean di kita. Pengajian, ramean di kita, di kota. Kalau di kampung itu sepi. Sholat Jumat hanya orang tua, itu pun yang udah usianya 70-an ke sana. Kenapa yang mudanya? Tidak ada. Karena ngerantau semua. Nah makanya kembali lagi Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang kampung rajin ibadah, iya. Kalau sekarang justru kebalikan, orang kota yang rajin ibadah. Dan kemaksiatan itu bukan cuma di kota sekarang, di kampung lebih banyak. Ke kota 1 bulan, 2 bulan, begitu pulang ke kampung, Masya Allah, laganya berubah. Bukan hidung jadi berem, kan gitu ya. Ada orang Belanda mah dah hidung bodas awakna ya. Ada orang bagus berem buukna, hidung kulitna Allah Akbar ya. Nah gitu. Manisiga-siga panci kapoe gitu ya. Punten Ibu ya. Saya kadang suka prihatin, kok kenapa di kampung kok jadi begini saya bilang. Makanya mereka yang di kampung juga salut untuk ibadah itu lebih rajin orang yang tinggal di kota. Walaupun ilmu pengetahuan kita tidak banyak, tetapi untuk pelaksanaan kita lebih hebat daripada yang ada di kampung. Tapi tidak semuanya kampung seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Ulangi Ibu, yang pertama, sunnah yang harus kita lakukan itu adalah sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud, kemuliaan seseorang itu bisa diambil dan dilihat dari sholat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalah asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang kedua, jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Masya Allah ya. Ini saya selalu mengajak menyampaikan, apalagi Bapak Ustadz Ali di media sosialnya itu luar biasa ya. Beliau selalu posting ini tujuannya memang tidak ada riya, ingin mengajak ya. Dan alhamdulillah jamaah warga RT 03 gitu kan. Karena saya sering menyampaikan begini Bapak, waktu khotib terakhir bulan April saya sampaikan di sini. 2125 berarti 100 tahun lagi dari sekarang kita mungkin sudah kemana. Apalagi yang usia sekarang sudah 70, 80. Jangankan yang usia segitu, ibu punya anak sekarang lagi hamil.
maka bayi yang ada di dalam perut ibunya itu 100 tahun yang akan datang mungkin sudah tidak ada. Apalagi kayak kita-kita gini. Lantas di mana kita nanti? Dikubur. Berapa lama? Wallahu a'lam. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Menunggu dikubur itu lebih lama ketimbang kita hidup di dunia. Ya. Saya dulu ke Deglasari 2010, anak masih 3 bulan, sekarang udah 17 tahun. Ya, saya bilang berarti geskolot saya teh, kan gitu ya. Jadi kita ini kadang ketika ingin melihat umur kita sudah tua atau belum, lihat anak-anak kita sekarang. Tapi perasaan asa muda enewe gitu ya. Tapi begitu dilihat gigi satu persatu sudah bolong, ya. Rambut ada ubahan, dicabut 1 tumbuh 3, dicabut 3 tumbuh semuanya, gitunya. Dan memang itulah peringatan dari Allah. Mata biasanya kan lihat jelas ibu, sekarang udah mulai kunang-kunang. Hanya lihat perempuan cantik aja yang jelas. Itu mah jelas. Tapi kalau udah kan sering gitu ya bu, kalau udah ada infokus itu kan Om Cahyo ya, aduh udah tekalian, ketingali gitunya. Maju ke hareup serap di tukang tekatingali. Tapi ada tinggalin bicara nama komando alus mah jelas sama gitu ya, gitu beda lagi. Ulangi ibu. Jadi yang kedua, jangan tinggalkan masjid, terutama ketika subuh. Sebelum kaki ini melangkah ke kantor, melangkah ke pasar, melangkah ke mana? Langkahkan kaki kita ke masjid. Punten sedikit ibu nih. Sekarang kan ronda nggak ada ya? Ya udah, sekarang alihkan saja kuliah subuh RT 3 semuanya ya, gitu kan. Punten ibu bicara masjid, saya punya tebakan lagi nih bu, tolong dijawab. Preman mati di masjid dengan ustadz mati di tempat pelacuran, bagusan mana? Jawab. Preman mati di masjid, ustadz mati di tempat pelacuran, bagusan mana? Dua-duanya. Bapak Ustadz Ali? Dan itu, oke. Preman mati di masjid bagus. Saya mau nanya lagi Bapak Ibu. Preman mati di masjid, Bapak kenal nggak? Ibu kenal nggak sama premannya? Ya. Tahu kenapa dia mati di masjid itu? Nyolong gerobak masjid, kesetruk, kan begitu ya? Ustadz mati di tempat pelacuran. Nah gitu. Kadang-kadang kan kita mah suka ada pikiran negatif. Seperti dulu punten, saya teringat aja. Waktu Ustadz Jepri Al-Bukhari, beliau kan meninggal itu tengah malam, naik motor gede, ya. Orang kan sudah beda. Oh, Ustadz Jepri keluar malam, gitunya. Tak gitu kan, udah negatif aja. Siapa tahu dia keluar malam itu untuk memberikan tausiah kepada mereka para pelacur sebelum dia jualan, kan begitu, ya. Diceramahin dulu, kan gitu ya, kan gitu, biar laris, gitu ya. Tapi kadang-kadang punten Bapak Ibu, kita ini jangan mudah untuk memvonis, untuk menyimpulkan. Preman mati di masjid, oh bagus matinya juga di masjid. Padahal matinya ke masjid terek naon, gitu kan. Ustadz mati di tempat pelacuran, siapa tahu dia datang ke situ itu untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada mereka yang suka melakukan hal-hal yang negatif. Punten kan kalau di Ciawi itu Bapak, saya punya teman, kalau Bapak mau ke Gadok ada masjid yang besar. Di situ kan ada pondok pesantren besar. Kalau tidak salah itu Pak Kiainya itu dokter siapa itulah. Sering ketemu di tempat Pak Tatang sini, Pak Tatang Taryono di apa namanya Koramil Darmais ya. Di sana itu mereka sering ngaji di tempat-tempat kafe itu ibu. Bilang yang ngajinya itu siapa? Mereka itu. Para perempuan kupu-kupu malam itu ya. Jadi begitu beres ngaji itu kan pulang, bahkan ada yang iseng nawarin katanya. Ustaz, mau nggak katanya. Terus kata Ustaz, kan saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, gratis aja barokah buat Ustaz. Karena Ustaz yang datang, jadi ditawarin ceramah. Bayar nggak bisa, udah gratis aja. Apa dia bilang? Bukannya tidak mau, takut sama Allah katanya. Kalau Ustaz Ali, Ustaz Solid nggak tahu kalau ditawarin dia. Mudah-mudahan kuat ya. Tapi terus terang Ustaz Ali, godaan Ustaz itu bukan harta, bukan jabatan, perempuan. Saya di SMK 2 itu punya teman, tapi dia gurunya bukan guru agama, guru PKN Tambunan Simamora.
dari orang Batam apun kan ya, jangan ngomong isiun gitu kan. Kalau saya datang pertama boro-boro mau ngobrol, udah kesini ngobrol. Hati-hatilah kamu katanya, ya. Kamu dakwah siap kan, kalau Jumat saya suka izin duluan. Hati-hati karena godaan seorang ustadz itu sama di agama saya juga. Godaan yang paling berat itu adalah perempuan. Saya bilang, iya, doain saya. Memang usianya di atas saya lah, tapi beliau selalu, sekarang alhamdulillah bagus, ibu sering ngobrol. Awalnya mah cemerut gitu kan. Saya bilang ya orang oke amat gitu ya. Tapi dengan lama gitu kan. Terus saya kalau Jumat itu jarang ada, sebentar izin. Barangkali tahu dari teman yang lain, hanya beliau selalu memberikan nasihat. Jaga jangan sampai tergoda, karena godaan seorang penegak agama itu baik dalam Islam ataupun Muslim itu adalah perempuan. Godaan yang paling terbesar. Oke, ulangi lagi. Jadi kembali ibu, yang kedua, jangan tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Sebelum kaki ini melangkah ke tempat kerja, ke kantor, ke pasar, maka langkahkan dulu kaki ini ke masjid. Yang ketiga ibu, baca Al-Quran, ya. Sebelum terbit matahari, alangkah baiknya mata ini dilihatkan untuk membaca Al-Quran. Jadi ibu bapak punten, kalau beres dari sholat subuh, kecuali kan kalau hari Minggu mah kita ada kegiatan pengajian ya. Ibu beres ngaji, nyampe rumah, ada waktu cuma 5 menit, pakai dulu mata ini untuk dipakai membaca Al-Quran. Ya. Saya ibu kalau tidak sempat suka diambil HP, dinyalain, dengerin murotal, atau misalnya didengerin kayak zikir pagi ya, kayak gitu, dibawa gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ibu mampu dan bisa, lakukan untuk membaca Al-Quran, walaupun cuma hanya 1 ayat ya. 1 ayat mah nggak mungkin, minimal lah ada 2 atau 1 lembar. Kalau 1 surat ya ambil 1 surat, mau itu Fatihah, mau itu Al-Ikhlas, silahkan ya. Jadi ulangi ibu, yang ketiga, baca Al-Quran sebelum terbit matahari. Karena alangkah bagusnya mata kita ini sebelum dipakai melihat dunia dan seluruh isinya, dipakai untuk melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Katanya nanti akhir zaman itu ketika akan datang kiamat, maka Al-Quran yang kita baca sekarang itu nanti akan tinggal bukunya saja, tulisannya tidak ada. Naudzubillah ya. Atau ada orang yang suka menatap gini, rajin baca Al-Quran, karena ketika matamu sudah tidak melihat mah, yang ada hanya penyesalan. Ya, so dibaca Al-Quran. Ya, apalagi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka itu akan rumah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jaga sholat duha, karena kunci rezeki terletak pada sholat duha. Ya. Ibu coba bapak cek anak-anak kita bisa nggak bacaan duha ya. Alhamdulillah sekarang di SMK 2 itu ibu kalau ada pagi itu ada duha ya. Jadi minimal kan saya sering bilang ke anak-anak, dan kalau anak-anak STMA diberi kerjaan PR banyak mah nggak pakai SMA, nggak mau bu ya. Namun diberi tulisan, diberi kerjaan PR banyak pusing ya. Kemarin alhamdulillah ada warga kita ya, Rai, memang Rai itu diberangkatkan ke sana tidak bandel Rai makan, Bu. Rai itu tidak bandel, sopan, memang sopan beliau itu. Cuma ya kalau beliau kan karena memang kalau untuk belajar mah tidak begitu inilah anaknya. Nah, diberangkatkan ke sana karena beliau juga ditanya, Rai mau nggak berangkat ke sana? Mau, udah pulang ya sekarang ya. Kemarin ketemu, gimana di sana? Mau berangkat lagi? Mau malah beliau ya. Dan gitu kan. Ada 3 minggu mah kalau tidak salah. Beliau itu tidak bandel, sama guru itu semua beliau terkenal sopan, tenang. Cuma ya kalau misalnya memang untuk belajar beliau tidak begitu semangat kalau untuk belajar gitu ya. Dan alhamdulillah ibu, setelah ada program Kang Deddy Mulyadi ini, biasanya kan STM itu terlambat bukan 1 jam 2 jam. Pelajaran sampai jam 9 baru pada datang. Tetapi dengan adanya barak-barak ini tidak ada yang kesiangan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kesiangan diantarkan ke barak katanya ya. Padahal ketika ditanya kata Rai, di sana itu senang makan dijamin, sholat tepat waktu gitu ya. Gitu. Makanya begitu kemarin ditanya, senang di sana, senang, mau berangkat lagi, mau katanya. Nah, ini bagus gitu ya. Gitu. Makanya sekarang ini kan banyak ya Bu ya. Jangan cuma sekedar anak sekolah katanya,
Ketika ada suami istri yang tiap hari ribut, wae, anterkeun ka barat. Kan gitu ya. Dan gitu nanti makan begitu ya. Dan gitu. Makanya luar biasa. Jadi kalau kita kan terkenal dengan baratnya itu, padahal di sana itu dididik, dibina, ya, diarahkan sehingga supaya mereka menjadi orang-orang yang baik. Kayak ulangi lagi Ibu. Jadi tadi sampai mana? Jaga sholat duha, karena kunci rezeki sholat itu atau rezeki itu terletak pada sholat duha. Di dalam sholat duha itu ada kalimat Allahumma in kana rizki fis samai fa'akhiru. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di atas, turunkan. Kalau ada di bawah, naikkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau haram, halalkan. Ya. Nah, terutama yang itu kan kita Ibu nih, kalau untuk jam segini kan belum ya. Minimal nanti jam 6:30 lah kita sudah boleh melaksanakan sholat duha. Ya. Walaupun itu nilai sunat, tapi tidak apa-apa, kita istiqomah untuk melaksanakannya. Yang kelima, jagalah sedekah setiap hari. Allah menyukai orang-orang yang suka bersedekah. Ibu ya, jadi sedekah, infak itu adalah amalan-amalan yang nanti akan menjadi teman kita di dalam kubur. Kita sering mendengar begini, harta tidak akan dibawa mati, tapi ada harta yang dibawa mati. Mana? Ibu kurban karena Allah. Itu kan nanti akan menjadi kendaraan kita, mengangkut kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan Ibu punten, kalau Ibu masih punya orang tua, sok sedekah, kurbankan atas nama orang tua kita. Ya, saya teringat dengan kisahnya Uwais Al-Qarni ini kan bukan orang kaya, tetapi ketika dia mati, yang urusannya itu adalah para malaikat Allah. Ketika ibunya ingin berangkat ke Mekah, maka Uwais itu kan tiap hari dia kalau bahasa kita itu mikul, menggendong lembu atau sapi. Jadi setiap pagi dia berangkat ke bukit, digendong tuh sapi. Turun, sore berangkat lagi. Ya. Warga sekitar itu tidak tahu kalau Uwais itu sedang latihan. Latihan apa? Latihan fisik, karena ingin membawa ibunya untuk berangkat ke haji. Kan kalau orang-orang sana itu kan berangkatnya pakai kuda, pakai unta, tapi karena memang dia tidak punya, digendong ibunya. Coba dari negara mana itu? Turki kan? Dari negara Turki Sam ya, dan itu dari Sam berangkat ke kota Mekah, ibunya digendong tanpa dilepas. Begitu sampai ada di Ka'bah, berdoa Uwais. Apa kata Uwais? Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Ibunya bertanya, lantas bagaimana dengan dosamu Uwais? Apa kata Uwais? Kalau Allah mengampuni dosa ibu, maka aku masuk surga karena ridho ibumu atau ridho ibu. Nah, saya sekarang menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau kita diberikan oleh Allah rezeki, kemudian ada ibu kita, silahkan kurbankan atas nama ibu kita. Ya, jadi harta kita yang sesungguhnya yang seperti itu. Ya, punten Bapak Ibu, saya belum pernah kurban dah seumurnya juga. Eleh kusi awaiwe kurban tiap tahun deh. Dia suka nanya, Bapak tuh korban, bulalah. Yang penting kamu aja, nanti Bapak mah sama Ibu ke bawah namanya. Lagian beli kurban aja lain tina duit Bapak. Keuntungan ngajual domah coba baca gitu kan. Jadi memang duit yang diambil, ngambil lah tak domah paling gede gitu kan. Masalah kabayar itu nama pemangke gitu ya. Diambil dulu atas nama kamu. Tujuannya apa? Biar semangat. Orang tuanya dari mana? Udah. Insya Allah barangkali dengan satu yang kurban itu, maka semua keluarga akan kebagian kebaikannya. Jadi saya sampaikan di sini Bapak Ibu, apabila tahun ini Bapak Ibu diberikan lebih rezeki, silahkan berkurban. Kalau ada orang tua, kurban atas nama orang tua kita. Insya Allah kita mengorbankan orang tua, dengan orang tua ridho, maka dia akan mendoakan kita. Kita masuk ke dalam surganya itu adalah karena ada ridho dari orang tua kita. Saya waktu kemarin di Mardotila bicara begini, Ibu punten. Harta kita yang sesungguhnya itu bukan yang sekarang ada di hadapan kita. Mobil, rumah, emas, uang, itu mah bukan milik kita. Karena kalau kita sudah wafat mah akan menjadi milik ahli waris. Saya pernah menyampaikan kemarin, saya punya teman Ibu di Bogor ini,
di salah satu SMA negeri di Kota Bogor terkenal. Dia guru SMA negeri, duda. Istrinya 1 tahun yang lalu meninggal. Istrinya ngajar di salah satu sekolah swasta di Kota Bogor juga. Suaminya waktu COVID meninggal dunia. 3 minggu yang lalu menikah. Menikahnya juga luar biasa, Ibu. 2 tahun lagi mau pada pensiun, berarti 58 usianya sekarang. Tetapi begitu lihat di grup-grup Kota Bogor itu lebih mewah daripada nikahnya gadis dengan perawan. Kenapa? Karena kaya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, kayak gitu. Kayak gitu saking ngomong semangat ya. Gadis dengan perawan, ya kayak gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ya. Kayak gitu, sama aja supaya nunutan budak. Ya, kayak gitu. Ulangi lagi, Ibu. Kenapa nikahnya sampai mewah? Karena kaya. Yang suaminya, Ibu, dia itu udah menjadi pendamping haji. Tahun ini aja udah pendakan. Kemarin malam itu berangkat di Masjid Raya untuk mendampingi para calon jamaah hajinya itu. Nah, nikah saking mewahnya, nikahnya juga ngundang wali band wali. Iya betul, band wali. Kenapa dia datang? Karena keponakannya. Emang benar gitu kan, Ibu? Keponakan siapa tuh yang suka nyanyinya itu? Robana Atina Fid Dunya itu siapa namanya, Bu? Aan. Apaan kita lah begitu kan? Yang nyanyi Ibu ya, siap. Saya bilang, nah, saya akan membicarakan bukan nikahnya. Begini, Ibu. Dulu ketika si suaminya ini dia punya istri, Allah, istrinya itu sayang banget sama hartanya itu. Karena saya kenal dekat sama adiknya, kenal dekat juga sama dianya. Adiknya aja suka ngomong, aing boga lanceuk pelitna luar biasa katanya. Nah gitu. Giliran sekarang dianya mati, yang perempuannya itu harta kekayaannya semua kembali kepada suaminya. Nikah lagi dengan istrinya, dan istrinya itu memang bukan orang lain. Masih satu apa namanya? Bukan satu keluarga, Ibu. Masih satu profesi, guru juga. Coba kalau istrinya ini masih hidup, gimana tidak sakit hatinya. Nah, gitu. Makanya saya bilang, Ibu, sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita punya rezeki sekarang, tapi jangan dihabiskan, sisihkan supaya rezeki itu menjadi milik kita dan menemani kita sampai kita wafat. Dengan cara apa? Sedekahkan, kurban, beri untuk orang-orang yang tidak mampu, santunin anak yatim piatu, fakir miskin, ya, maka itulah mutlak akan menjadi milik kita. Yang kita tinggalkan kalau kita mati itu akan menjadi warisan. Yang menikmatinya itu adalah ahli waris kita. Dan bohong kalau laki-laki itu ketika ditinggal istrinya tidak mau nikah lagi, kecuali kalau yang memang ada, ya, kayak Pak D Marsidi, udah beda, centil kawas kita gini, gitu kan. Kalau beliau ya, tapi jarang orang-orang yang ketika istrinya meninggal dia tidak nikah lagi, jarang, ya, kayak gitu. Oke, yang keenam, lanjut keburu habis. Yang keenam, Ibu, sunnah Nabi yang harus kita lakukan itu adalah jagalah wudu. Jadi Ibu, Bapak, jagalah wudu. Kenapa? Ketika kita punya wudu, maka seolah-olah kita sedang sholat. Ketika kita punya wudu, kita akan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan wudu. Tidak akan mau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya, jagalah wudu kemanapun Ibu pergi, dimanapun Ibu berada, jaga wudu. Tapi yang paling males itu kalau udah pakai make up ya Bu ya, udah gitu. Udah pakai make up, pakai blush on, kan gitu ya. Kemudian pakai apa itu? Yang mata palsu itu, ya. Yang ketika kita mau ngeluh sayur ternyata ada di dalam sayur itu. Ya. Ibu pernah Bapak kalau undangan, ya. Makanya Ibu kalau yang suka jaga-jaga makanan kalau bisa jangan ganti bulu mata, ya. Karena khawatir jatuh. Yang ada bukan seneng, jijik Bu, ya, gitu kan. Bulu mata nages gede, pasti copot heras gitu kan, jangan ya, gitu. Jadi jaga wudu, ya. Wudu itu akan membersihkan hati, akan melunakkan juga dan akan memberikan cahaya. Walaupun misalnya ini Ustaz saya mah wudu baik tapi tetap hidung gitu kan. Cahayanya itu bukan cahaya ketika kita di dunia, tetapi cahaya nanti ketika kita di akhirat. Dan kita bisa dibedakan. Waktu ada tamu yang orang negro ya Pak Guru, walaupun beliau hitam mengkilap tapi kan luar biasa. Begitu kelihatan matahari teman nggak gurila, ya, kan herangnya itu ya. Kan ayam di hidung ke hidung,
lemek gitunya. Dan kita mah walaupun punten tidak sebegitu putih, tapi kalau kita rajin ibadah, rajin wudu, tetap sinar dari wudu dan ibadah itu akan ada. Yang terakhir, ya, sunnah Nabi yang harus kita ikutin itu adalah amalkan istighfar setiap saat. Ibu, ya, jadi setiap saat jangan lupa untuk selalu mengumandangkan istighfar. Ya, sambil jalan istighfar, sambil masak istighfar. Apalagi kita ketika berada di dalam masjid istighfar. Ibu lagi di jalan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, lagi di rumah juga sama, di mana aja. Betul, di depan suami gitu kan, boleh gitu ya. Tapi karyanya istighfarnya kalau bisa agak dikencengin, khawatirnya ya. Kalau misalnya kita cuma kunyam-kunyam, nanti diibaratkan atau disangkanya ngomongin apa kata suaminya. Ya, minimal istighfar. Jadi ulangi, istighfar. Dengan istighfar itu insya Allah dosa yang dilakukan karena kita, Allah akan mengampuninya. Ulangi ibu ya. Jadi ada 7 sunnah Nabi yang harus kita lakukan. Silahkan dari 7 ini minimal salah satunya ada yang kita lakukan dan kita kerjakan dan kita istiqomah. Ya, mau jadi ahli masjid, mau jadi pembaca Al-Quran, mau jadi penjaga wudhu, mau menjadi orang-orang yang ikhlas bersedekah, silahkan. Atau misalnya 7-7-nya bisa untuk kita laksanakan, itu lebih bagus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi insya Allah nanti mohon izin takutnya lupa Pak Ustadz Ali, Pak Ustadz Batoni tolong diumumkan kembali dan mohon bantuannya Om Cahyo sama teman-teman nanti insya Allah hari Minggu, berarti minggu besok ya tanggal 1 Juni kita akan melaksanakan kegiatan Korpe dan dimohon kepada Bapak Ibu dimohon untuk segera mendaftarkan namanya kepada Bapak Ustadz Batoni dan untuk operasionalnya 100.000 per orang. Dan untuk yang ingin ikutan sapi ada 3 orang lagi katanya, silahkan kalau Bapak Ibu ada yang berminat bisa menghubungi kepada Bapak Ustadz Ali Saroni. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan